Perkenalkan, nama saya Ridayanti. Di sini saya perwakilan dari tim 4 yang beranggotakan pertama ada saya sendiri Ridayanti, yang kedua ada Della Tiara Alfionita, yang ketiga ada Rahamzan Saputra, dan yang keempat ada Fernanda Wahyu Saputra. Baiklah, pada video kali ini yaitu membahas tentang evaluasi diri sekolah. Baiklah, pada materi pertama yaitu membahas tentang evaluasi diri sekolah atau madrasah, yang dimana pengertian evaluasi diri sekolah itu adalah proses evaluasi diri yang dilakukan internal sekolah untuk melihat sejauh mana kinerja perangkat sekolah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, evaluasi diri sekolah dilakukan secara periodik guna melihat kinerja sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, di sini ada beberapa ketentuan pelaksanaan EDS. Yang pertama yaitu sekolah melakukan evaluasi kinerja internal. Yang kedua adalah sekolah menetapkan indikator evaluasi dan melihat sejauh mana kinerja sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang ketiga itu sekolah melakukan evaluasi pembelajaran dan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir yaitu evaluasi diri sekolah dilakukan secara periodik setahun sekali. Nah, evaluasi diri sekolah ini merupakan bagian dari evaluasi pendidikan yang dimana harus menyeluruh, mencakup area yang luas dan komprehensif. Tujuan dari evaluasi diri sekolah. Tujuan umum evaluasi diri sekolah adalah untuk memberi penentuan dan pengambilan keputusan secara spesifik. Di sini ada beberapa tujuan dari evaluasi. Yang pertama yaitu menilai kinerja sekolah, yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan pencapaian standar nasional pendidikan SNP dan standar pelayanan minimal SPM guna meningkatkan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya manfaat evaluasi diri sekolah, yang dimana evaluasi diri memberi manfaat bagi pihak sekolah maupun pemerintah. Adapun manfaat yang didapatkan bagi sekolah yaitu dapat mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan lembaga guna mengembangkan dan meningkatkan mutu lembaga ke depannya. Yang kedua yaitu sebagai data real untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu lembaga ke depannya. Yang ketiga yaitu merumuskan peluang dan kekuatan lembaga sehingga dapat merencanakan inisiatif serta menyesuaikan program guna meningkatkan mutu lembaga ke depannya. Kalau untuk bagi pemerintah yaitu yang pertama yaitu ketersediaan data sebagai pertimbangan pengambilan keputusan membuat perencanaan. Yang kedua dapat mengidentifikasi skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga yaitu mengetahui jenis kebutuhan lembaga pendidikan. Dan yang keempat yaitu sebagai acuan pemberian pelatihan serta program pengembangan lainnya. Dan yang terakhir itu dapat mengetahui mutu lembaga pendidikan sesuai dengan SPM dan SNP. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi di sekolah atau di madrasah. Ada 5 tahapan dalam pelaksanaan evaluasi diri sekolah. Yang pertama yaitu pengembangan instrumen. Nah, penyusunan instrumen ini harus memperhatikan asal sumber data karena instrumen akan menjadi acuan dalam penilaian tim penjaminan mutu pendidikan sekolah atau TPMPS. Yang kedua ada pengumpulan data. Nah, pada tahap pengumpulan data ini berupa silabus, kegiatan pembelajaran, hasil penilaian siswa, laporan supervisi, tata tertib, dan lain-lain. Yang ketiga ada analisis data, yang dimana setelah dilakukan pengumpulan data, maka data-data tersebut dianalisis. Dan yang keempat ada penentuan akar masalah. Baiklah, yang terakhir yaitu penyusunan rencana pengembangan sekolah. Rencana pengembangan sekolah merupakan rencana yang menyeluruh untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sekolah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang.
Nah, salah satu kompetensi yang dimiliki kepala sekolah dalam memimpin sekolah adalah kemampuan menyusun rencana pengembangan sekolah atau RPS dengan prosedur dan cara yang benar. Proses penyusunan RPS ini melibatkan semua pemangku kepentingan sekolah dengan cara duduk bersama membahas setiap kategori program yang dirumuskan. Nah, di sini ada prinsip penyusunan RPS. Yang pertama yaitu partisipatif. Nah, hal yang mendorong dan melibatkan tiap warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan komite sekolah untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah. Yang kedua, transparan. Hal ini timbal balik antar stakeholder melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Yang ketiga, ada akuntabel. Segala pelaksanaan rencana berwawasan ke depan, karena RPS adalah suatu rencana yang disusun untuk mencapai tujuan di masa depan. Perlu diingatkan bahwa segala sesuatu harus disusun dengan mempunyai wawasan yang luas dan ke depan. 5. Spesifik, terjangkau dan realistis. Dalam menyusun RPS sekolah mengacu pada hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Tidak perlu muluk dan berpijak pada kenyataan yang ada, seperti kemampuan SDM, keuangan, dan material. Sekian, terima kasih.